Saudara-saudara sekalian, ayat kursi ini dijadikan sebagai amalan rutin setiap kali usai dari sholat 5 waktu, dan hendaklah dibaca ketika hendak tidur. Terdapat banyak hadis dalam berbagai riwayat menjelaskan berkenaan fadilah dan manfaat ayat kursi. Menurut riwayat Ibnu Hibban dan An-Nasai daripada Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min duhulil jannah illa ayyamut." Sesiapa membaca ayat kursi setiap kali usai dari salat 5 waktu, yakni dari salat fardu 5 waktu, niscaya dia tidak ditahan masuk surga setelah dia meninggal, tak akan ditahan untuk masuk surga. Bermakna kita harus konsisten. Setiap kali selesai sholat kita baca ayat kursi, ikut susunannya. Dan kalau Anda berjamaah dengan imam yang kebetulan imam ketika itu tidak membaca ayat kursi, maka kita sendiri baca. Kejar imam itu insya Allah, artinya Anda baca ayat kursi sendiri dan kejar imam sampai di mana imam itu membaca dzikir. Sebab ada imam yang mungkin tak membaca ayat kursi karena mau cepat, maka Anda sebagai jamaah untuk dapat membaca ayat kursi dengan konsisten, baca sendiri. Baik. Yang kedua, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu an, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika hendak tidur, maka Allah memerintahkan 2 malaikat untuk menjaganya sehingga bangun dari tidurnya. Yang kedua, kita harus konsisten menjelang kita tidur. Ketika kita mau tidur, baca ayat kursi. Kira-kira kita sudah, kalau ingat untuk mengamalkan anjuran dari Rasulullah, mau tidur kena membaca suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Baru kita tiupkan kepada 2 telapak tangan, sapukan sama muka sampai tubuh badan yang mana boleh capai. Barulah kita mulakan dengan ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid sampai akhir. Setelah baca ayat kursi ada lagi bacaan, yaitu bacaan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Buka kitab Zikir Doa halaman 66 nomor 7. Saudara-saudara sekalian, setelah membaca ayat kursi, bacalah suratul Baqarah, yaitu bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'
wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sambung dengan la yukallifullahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Agak panjang, tapi bagi orang yang sudah biasa mengamalkan itu pendek. Sangat penting dalam surah Al-Baqarah ini. Jamaah buka halaman 142 dari kitab doa himpunan. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersilap. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami dengan bebanan yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ayat ini saudara-saudara sekalian adalah rangkaian daripada surah Al-Baqarah, bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ayat ke-284 hingga 286 yang mempunyai kelebihan luar biasa. Antara lain ialah sesiapa yang membacanya pada waktu malam maka akan terpelihara dari gangguan syaitan dan diselamatkan daripada penyakit berat, ya termasuk gangguan makhluk halus, gangguan jin dan sebagainya. Kalau di rumah itu misalnya ada makhluk halus ataupun ada jin, pasti jin itu akan keluar. Makhluk halus itu tidak kerasan. Boleh dibaca habis sholat maghrib, ayat kursi disambung dengan lillahi ma fis samawat, ataupun menjelang tidur membaca ayat kursi disambung dengan lillahi ma fis samawat sampai kepada ayat ini. Luar biasa. Coba kita buka halaman 144.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang ingkar. Ini ayat ke-286 dari surah Al-Baqarah. Bacalah akhir surah Al-Baqarah ini pada setiap malam agar terpelihara daripada gangguan jin dan segala jenis makhluk halus luar biasa. Ini sudah naik kitabnya zikir ya. Dan saya harap jamaah harus rajin mutola'ah, rajin murojaah, mengulang kaji sampai kita hafal. Mula-mula kita tak hafal tak apa-apa, buka kitabnya ini, buka pelan-pelan sampai dapat. Ini penting. Kalau kita punya rumah baru, sama ada rumah itu rumah second hand ataupun rumah baru, bacalah di dalam rumah itu. Insya Allah kalau kebetulan di rumah itu ada jin ataupun ada makhluk halus, pasti dia tidak akan kerasan dan dia akan keluar dari. Tak usah panggil siapa-siapa, kita sendiri kalau dapat rumah baru adzan pertama kali, tengok mana kiblatnya, pastikan ini namanya Islami, rumah Islami. Di mana kiblatnya? Oh begini. Baru kita sholat, adzan dulu, zikir dulu, baca ayat kursi, baca akhir surah Al-Baqarah, bermula daripada lillahi ma fis samawati. Allahu Akbar, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.